Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita bersyukur kita ada di hari yang baru oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Dan hari ini kembali lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Kembali saya mengingatkan kepada setiap umat Tuhan, kita hidup berdasarkan firman Tuhan. Itu sebabnya kita perlu merenungkan firman Tuhan, kita perlu tertanam dalam firman Tuhan. Karena Alkitab jelas mencatat langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Hidup yang didasari firman Tuhan, hidup yang dilandaskan oleh firman Tuhan, ada badai, ada pergumulan, ada tantangan, kita akan tetap kuat. Karena apa? Karena firman Tuhan yang kita jadikan sebagai dasar, sebagai landasan hidup kita, sebagai pedoman hidup kita, sehingga kita tidak terantuk oleh batu, kita tidak tersesat dalam jalan-jalan kita. Karena Alkitab juga jelas mencatat bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Itu sebabnya melalui program Bible and Coffee ini, saudara dikasih dalam Tuhan, saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo cari firman Tuhan, ayo cari pribadi Tuhan, ayo bersekutu dengan Tuhan, sehingga hidup kita tetap kuat menghadapi apapun. Karena dunia di mana kita hidup adalah dunia yang semakin jahat. Alkitab dengan jelas mencatat bahwa dunia di hari-hari ini adalah hari-hari yang semakin tidak mudah kita jalani, saudaraku. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita tahu pembela kita hidup, maka kita hidup untuk mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Saya juga mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program Bible and Coffee ini, ayo jadi berkat sama-sama, sehingga bukan hanya kita yang dikuatkan, bukan hanya kita yang mendapatkan berkat, tapi ada banyak umat Tuhan lainnya juga turut boleh mengalami berkat-berkat Tuhan melalui renungan singkat dalam program ini, saudaraku. Dan kita sudah menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena keberkatan Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan. Kami perlu firman-Mu, kami perlu tuntunan, kami perlu arahan-Mu. Bicara bagi masing-masing kami ya Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini saya mau bagikan satu kebenaran firman Tuhan. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri, saudara, dalam Lukas pasal 17. Lukas pasal 17 ayat 32. Apa yang Yesus katakan ini sangat sederhana, tapi membuat kita mengingat sesuatu tentang sejarah, ya. Lukas 17 ayat 32, Tuhan Yesus bilang begini, ingatlah akan istri Lot. Iya kan? Ingatlah akan istri Lot. Ketika Yesus menyampaikan perkataan ini, ingatlah akan istri Lot, konteksnya adalah ketika Yesus menjawab pertanyaan orang-orang Farisi. Apabila kerajaan Allah akan datang, apa yang akan terjadi? Dan Yesus menjelaskannya. Bagaimana orang akan makan dan minum, ya akan kawin dan mengawinkan, sampai di mana mereka semua akhirnya dibinasakan, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan ini yang Yesus ajarkan, ingatlah akan istri Lot. Dengan kata lain, Yesus sedang mengajarkan kepada setiap kita, jangan pernah melupakan sejarah yang ada. Ingat, Alkitab sudah mencatat, Alkitab sudah menulis apa yang pernah terjadi, dan kita yang hidup pada zaman sekarang belajar dari sejarah. Jangan sampai kita mengalami hal yang sama. Iya kan? Kalau kita lihat baik, maka kita tiru. Tapi kalau itu kita lihat tidak baik, jangan kita tiru. Itu sebabnya dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 11 juga Rasul Paulus mengingatkan, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh. Sebagai apa, saudara? Sebagai contoh. Dan dituliskan untuk menjadi peringatan. Lihat, lagi-lagi diingatkan buat setiap kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi apa yang terjadi di dalam kitab masa lalu, kitab sejarah, dan pernah tercatat dalam kebenaran firman Tuhan, ini kita pelajari. Jangan sampai kita menginginkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, khusus hari ini sedang dikasih dalam Tuhan, saya mau sharing tentang istri Lot ini.
Ini perkataan Tuhan Yesus, ingatlah akan istri Lot. Kenapa kita perlu mengingat istri Lot? Nah, kita tahu bersama bahwa Lot seorang yang kaya juga, sama seperti Abraham. Karena dalam Kejadian juga tercatat, sudah dikasih dalam Tuhan, bagaimana ketika tempat itu ya kan tidak lagi muat buat mereka berdua, maka mereka mesti berpisah. Karena sudah dikasih dalam Tuhan, harta mereka berdua banyak. Dalam Kejadian 13 ayat 5 dan ayat 6. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Ayat 6. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Kenapa Yesus mengajarkan ingatlah akan istri Lot? Jangan sampai hati kita ini melekat di dunia kepada perkara-perkara dunia. Kenapa istri Lot perlu diingat? Karena istri Lot menjadi pribadi yang membuat kita menyadari, oh iya ya, jangan sampai kalau saya sudah diselamatkan, saya kembali lagi lihat hal-hal yang ada di belakang. Kasih karunia menyelamatkan Lot bersama dengan istri dan anak-anak. Bahkan tangan mereka sudah dipegang oleh malaikat untuk diselamatkan. Tapi apa yang terjadi ketika malaikat itu suruh mereka jangan menengok ke belakang, terus berlari, jangan sampai masalah atau apa yang terjadi di belakang itu menyusul engkau. Tapi istri Lot melihat ke belakang. Ya mungkin ada banyak tafsiran kenapa istri Lot melihat ke belakang. Tapi yang pasti sudah dikasih dalam Tuhan, jelas istri Lot masih mau melihat apa yang ada di belakangnya. Amin. Rasul Paulus pernah bilang begini, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan berlari-lari kepada tujuanku, yakni panggilan surgawi. Belajar lupakan apa yang ada di belakang kita. Jangan ingat-ingat lagi masa lalu. Kita sudah diselamatkan. Ayo berjuang. Jangan lagi hati kita melekat pada perkara-perkara dunia. Istri Lot kaya. Lot kaya. Mungkin ya saudara ya, ini mungkin tafsiran ini sudah dikasih dalam Tuhan. Mungkin hatinya masih sayang gitu, duh sayang banget ya harus ditunggang balikan, sayang banget ya harus kehilangan semuanya, kita kembali lagi tidak membawa apa-apa, hanya saya suami. Sehingga ketika dia lihat ke belakang, istri Lot lihat ke belakang, dia mulai binasa, dia mulai jadi tiang garam. Saudara dikasih dalam Tuhan, mengerikan sekali. Nah yang kedua dari istri Lot kita belajar apa? Jangan meremehkan firman. Alkitab jelas katakan dalam Amsal 13 ayat 13, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Kenapa saya bilang istri Lot meremehkan firman? Karena Tuhan melalui malaikatnya sudah menyampaikan pesan kepada Lot dan istri dan anak-anaknya. Lari terus, jangan melihat ke belakang. Itu firman yang disampaikan. Sehingga ketika dia mulai meremehkan firman dan dia tidak percaya akan firman itu, dia mulai melanggar dari apa yang dia difirmankan oleh Tuhan melalui malaikatnya, maka hukuman itu didapati. Ya. Kejadian 19 ayat 17 jelas. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, lari, selamatkan nyawamu, jangan menoleh ke belakang, supaya engkau jangan mati lenyap. Jangan berhenti dimanapun juga, di lembah Yordan, jangan lari ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Jadi firmannya udah jelas. Tapi istri Lot memang, ya itulah yang saya bilang tadi. Kenapa bisa sampai ngelihat ke belakang? Berarti yang jelas hatinya masih merasa sayang dengan apa yang ditinggalkan di belakang. Yang kedua, dia meremehkan firman. Aduh, udah dikasih dengar, udah tahu kebenaran, tapi nggak mau bertobat. Udah diingatkan jangan berdusta, jangan berbohong, kasihi sesamamu, tapi tidak kita lakukan. Ampuni sesamamu, kasihi sesamamu, tapi kita tidak lakukan. Itu berarti kita sedang meremehkan firman. Ya sudah dikasih dalam Tuhan. Kita belajar dari istri Lot hari ini. Jangan sampai hati kita melekat kepada perkara-perkara dunia. Kita tidak lama ada di dunia ini, saudara. Alkitab katakan 70-80 kalau kita kuat. Berarti kita akan pergi meninggalkan dunia ini. Suka atau tidak suka, terima atau tidak terima. Kita akan pergi meninggalkan apa yang kita raih. Kalau hati kita melekat di dunia ini dengan apa yang sudah kita raih, apa yang sudah kita usahakan, apa yang sudah kita perjuangkan yang ada di muka bumi ini, maka susah sekali untuk kita melepaskannya. Ya orang-orang seperti ini gak siap. Gak siap apa? Gak siap untuk hidup sama-sama dengan Tuhan. Kenapa? Karena hatinya masih terikat. Udah lebih baik saya tinggal di dunia ini selamanya lah. Ketika dijemput susah matinya. Kenapa? Karena masih mengasihi dunia, masih mengasihi apa yang ada di dalam dunia ini. Mengerikan saudara. Ya, dan yang ketiga dari istri Lot kita belajar, jangan pernah bermain-main dengan keselamatan. Dalam Galatia 6 ayat 7, Alkitab jelas katakan, jangan sesat.
Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan menuainya. Jangan sampai kita mempermainkan keselamatan. Engkau sudah diselamatkan, ayo. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Hari ini kita belajar dari istri Lot. 3 hal saya bagikan. Jangan sampai, yang pertama, jangan sampai hati kita melekat kepada perkara-perkara dunia. Yang kedua, jangan pernah meremehkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkuasa. Dan yang ketiga, jangan pernah bermain-main dengan keselamatan. Yesus sudah menyelamatkan kita. Dia mati buat saudara dan saya. Jangan korbankan Yesus untuk apapun juga dalam hidup kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini. Kami bersyukur karena kami terus dibekali, kami terus diarahkan, kami terus dituntun. Untuk kami menyadari bahwa kami perlu melekat kepada Tuhan. Kami perlu fokus kepada firman Tuhan, memegang firman Tuhan. Dan biarlah hidup kami terus mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan dan anugerahkan dalam kehidupan kami. Hari ini kami belajar dari Lot. Tuhan, tolong kami sehingga hidup kami tidak menjadi seperti daripada istri-istri Lot yang ada. Kami menjadi pribadi-pribadi yang menyadari keselamatan dan anugerah dari Tuhan yang kami harus kerjakan. Dan hamba berdoa ya Bapa, kemampuan dari Roh Kudus memampukan kami untuk tetap terus hidup mempermuliakan nama Tuhan. Berkati juga setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Mereka yang hari-hari sedang mengalami kelemahan tubuh. Hamba berdoa dalam nama Yesus, anugerah Tuhan, kuasa Tuhan turun atas mereka dan menyembuhkan mereka dari ranjang-ranjang orang sakit. Bahkan hamba berdoa kalau mereka sedang mengalami kesulitan, kesusahan dalam hidup mereka, biar Roh Kudus yang memampukan mereka untuk tetap terus kuat dan bertahan dalam setiap badai hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Ingat akan istri Lot.